Ya, udah lama ya kita nggak bahas tentang mobil-mobil baru, stok-stok yang ada di BMW Tunas Saya Muruk. Terakhir itu waktu Gias, kita bahas kalau kalian inget dan tonton itu BMW X7. Nah, sekarang kalian lihat bagian sisi depan dari mobil ini, kita akan bahas mobil ini yang berwarna Alpine White. Coba kalian pause dulu videonya, kalian tulis di kolom komentar, kalian tebak ini mobil apa. Dan yes, kita akan bahas salah satu seri BMW dengan pantat paling bahenol yang ada di Indonesia, yaitu BMW X4 xDrive 30i. Bagaimana tentang mobil ini? Tonton video ini hingga akhir. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan betapa nyentriknya desain belakang dari BMW X4 ini. Ya, namanya saja X4, merupakan seri genap dari BMW. Terlebih ini adalah SAV atau versi SUV-nya dari BMW. Makanya tampilannya harus berbeda, mempermainkan sisi emosional dari penggunanya, makanya dibuat versi coupe SUV-nya dari BMW yang menghasilkan desain yang kontroversial ini. Kalau menurut kalian, kalian suka apa nggak? Jujur kalau saya dengan warna putih ini saya sangat suka. Karena kenapa? Belakangnya ini sangat terekspos dengan ada logo BMW di bagian tengahnya dan kontras juga dengan beberapa bagian di mobil ini yang dikelir berwarna piano black. Lalu, karena ini adalah bagian dari kompensasi sebuah desain mobil, kita tidak bisa melihat nih pencetan tombol untuk membuka bagasi dari mobil ini. Ya, kick sensor memang bisa, tapi BMW meletakkan tombol ini dengan sangat cerdas, yaitu di bagian logonya, dan semuanya sudah beroperasi secara elektrik. Ya, dan inilah bagasinya. Memang karena ini adalah sebuah SUV coupe, otomatis atap bagian belakangnya melandai dan secara space pun sebenarnya tidak begitu besar. Basis dari mobil ini adalah BMW X3 tapi dibikin lebih dramatis, lebih sporty karena ini adalah seri genap, dan kebiasaan dari BMW X3 secara desain adalah tetap ada lantai di bagian ruang di bagian bawah lantai bagasinya. Secara layout bagasi sih mirip ya dengan BMW X3 di mana ada gantungan untuk barang, kemudian ada soket 12 volt dan ada beberapa karet untuk menaruh barang. Lalu ada tempat P3K juga dan ada untuk rail, nantinya ada pengait untuk menaruh barang-barang. Ada separator juga ya supaya barang itu tidak bisa terlihat dari luar. Nah, penutupnya sama, power tailgate. Dan karena ini adalah X4, merupakan seri genap dari BMW, makanya spek yang dimasukkan pun juga yang paling tinggi di Indonesia. xDrive 30i. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas untuk di bagian mesinnya. Kita bahas dulu untuk bagian belakangnya. Ini salah satu desain yang tidak biasa juga, ya. Seperti ada spoiler tapi tipis, hanya ada bagian menonjol di bagian samping kiri dan samping kanan, dan memang tidak ada wiper belakang. Saya yakin banget ini pasti desainer dari BMW mengharapkan adanya aerodinamika angin dari bagian depan hingga ke bagian kaca belakang ini, makanya di bagian tengah ini hampir rata dengan kaca untuk nantinya angin itu bisa meniup air untuk membuat visibilitas itu semakin baik. Untuk stop lamp mirip seperti BMW pada umumnya, L-shape, kemudian lampu sennya di bagian bawah dan lampu mundur di bagian ujung dari lampu belakangnya. Sekarang
kita akan bahas untuk bagian velgnya dulu ya. Karena ini cukup berbeda dengan BMW X3. Kalau kita lihat secara ukuran pun, ini sudah sangat terlihat perbedaan signifikannya. Ringnya lebih besar, ring 20 ya. Belakangnya 275, aspek rasio ketebalan 40, ring 20. Dan karena ini adalah X4, dikelir satu warna berwarna hitam, dan remnya pun ini menggunakan disc brake dari M. Ya, yang menambah kesan sporty juga dari mobil ini. Dan kameramen bisa mundur. Inilah yang membuat X4 ini menjadi favorit banyak orang, di mana tampilan depannya SUV tapi bagian belakangnya melandai menjadi sebuah coupe. Nanti kita akan lihat ya untuk ruang interior baris kedua dari mobil ini, karena seharusnya headroom dari mobil ini pasti akan sedikit terpotong karena efek dari tarikan desain ini. Sekarang kita bergeser yuk untuk ke bagian depan. Bagian sampingnya ini mirip seperti X3 pada umumnya, ada kamera 360, kemudian ada lampu sen di bagian spion, dan untuk di bagian depannya ring 20 juga dengan ukuran ban yang lebih kecil memang, 245/45 R20, tapi disc brake-nya ini kalipernya keren banget, dari M dikelir berwarna merah. Ya, sekarang kita ke bagian depan. Ya, depannya sih X3 memang. Ya, makanya kalau kalian tadi di bagian awal menebak ini X3, kalian tidak salah. Karena ini headlampnya menggunakan BMW Laserlight, mirip seperti X3. Bumpernya mirip kok seperti X3, tapi yang menjadi pembeda untuk X4 ini, grillnya ini menggunakan option yang berbeda yang menambah kesan sporty juga dari mobil ini. Sekarang kita akan bahas mesinnya dulu untuk melihat xDrive 30i itu seperti apa. Let's go. Ya, sesuai yang kalian tebak, ini adalah mesin yang sama digunakan di BMW X3 maupun seri 3. Ini adalah mesin B48 series 2000 cc twin power turbo. Namun karena ini adalah 30i, tuningan output tenaganya itu berbeda. 258 horsepower dan torsi 400 Nm. Dan karena ini adalah xDrive, makanya penggerak dari mobil ini adalah 4-wheel drive. Nah, mesin ini dikawinkan dengan transmisi ciri khas dari BMW, yaitu ZF8 percepatan. Sepengalaman saya menggunakan X3 xDrive 30i M Sport, itu tenaganya nggak malu-maluin, mesinnya enak, powerful juga, tapi secara konsumsi bahan bakar itu juga sangat baik. Nah, sekarang kita akan bahas yuk untuk footage sebelumnya tadi untuk membahas row baris kedua, untuk melihat apakah dengan kompensasi tarikan garis coupenya ini membuat ruang kelegaan dari X4 ini terasa lebih sempit atau tidak. Let's go. Untuk posisi duduk, jujur cenderung agak tegak ya. Memang agak tegak, dan ya, sebuah SUV coupe ini headroom sih tinggi saya 168 cm ya, dan tersisa 4 jari ya kurang lebih, dan duduk kita tuh terasa tinggi ya, saya ngerasa seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, yang saya rasa adalah kita tuh tidak duduk seperti tenggelam ya, karena tarikan garis jendela di sini tuh sama seperti pundak kita. Jadi kita kalau mau melihat ke samping itu terasa lebih jelas, dan karena ada jendela juga, ada kaca juga di bagian samping kanan sini, itu membuat mobil ini juga semakin terasa lega. Kemudian walaupun duduknya sempit, tapi setidaknya BMW tetap memperhatikan kenyamanan dengan memberikan armrest. Ini sih ngebantu banget ya. Dan kemudian satu hal yang saya notice adalah cup holdernya gede loh. Coba deh videographer lihat deh, itu cup holder gede.
botol Tupperware saya yang 1 liter itu bisa masuk ke situ ya. Dan kalau kalian beli kopi, cup kopinya itu bisa ditaruh juga di bagian armrest ini. Konfigurasi dari kursinya adalah 40 20 40. Jadi di bagian tengah sini itu bisa ditekuk untuk kalian mengakses bagasi. Jadi kalian tidak perlu keluar dari mobil untuk mengambil barang di bagasi. Lalu kedua kursi belakang sudah dilengkapi dengan Isofix. Jadi kalau kalian punya baby, punya anak kecil gitu ya, kalian bisa taruh child seatnya dan ada dudukannya di bagian kursi belakang. Karena ini adalah M Sport, seat beltnya ada stitching ciri khas dari M berwarna merah, biru tua, dan juga biru muda. Satu hal lagi yang membuat setidaknya kabin ini jadi semakin terang, adanya panoramic sunroof di bagian setengah atap ke belakang ya. Setengah atap ke depan. Jadi ketika ini dibuka akan menambah terang dari mobil ini. Oke. Nah, selain itu ventilasi AC sama seperti X3 di mana ini adalah triple zone. Jadi depan, kiri, kanan dan belakang ini memiliki suhu yang sama, tapi memang untuk blowernya itu ngikutin climate control yang ada di depan. Ya setidaknya kalian bisa mengurangi intensitas dari AC itu pakai penutup kisi AC yang ada di bagian tengah sini. Lalu sound system yang digunakan ini dari Harman Kardon ya, sama seperti X3. Jadi secara kualitas itu juga tidak tidak jelek ya, tidak memalukan gitu. Jadi Harman Kardon adalah sebuah brand sound system yang cukup terkenal juga dan cukup diandalkan juga oleh BMW. Duduknya memang tegak ya, headroom juga tipis, tapi yang saya rasakan ini legroom lega ya. Ini kurang lebih 1 jengkal saya ya, 1 jengkal itu kurang lebih 18 sampai 20 cm nih. Jadi masih sangat oke, dan kaki itu enaknya BMW itu bisa dimasukkan ke kolong kursi baris pertama. Ya, jadi walaupun tegak tapi kaki kita tuh bisa rileks. Bayangkan jika ini kaki tidak bisa masuk ke kolong depan dan harus duduk kaki melipat seperti ini, pasti nggak nyaman. Gitu. Lalu ada lampu, kemudian ada gantungan barang juga di bagian sini yang ini diputar ya. Jadi ini diputar dan bisa ditutup menjadi lebih rapi. Interiornya merahnya bagus. Ini seperti burgundy ya, yang membuat warna Alpine White dikombin dengan burgundy itu bisa menghasilkan kombinasi warna yang perfect. Saya sih suka ya, antara konyek atau burgundy ini saya suka daripada cuma hitam doang. Oke, sekarang kita akan bahas untuk interior baris pertama untuk melihat bagaimana posisi dari mobil ini. Posisi duduk maksudnya. Let's go. Cuman dia bisa lebih rebah daripada Hai. Oh ya, ada revisi. Tadi saya habis dikoreksi sama produk Genius BMW Tunas saya Muruk. Jadi kursi ini ternyata bisa recline. Dari tadi saya ngotak-ngatik kan, kenapa kok kursinya tidak bisa recline? Karena ternyata memang hanya ada 2 langkah. Ini adalah posisi paling rebah memang. Posisi paling tegaknya adalah segini. Ya, ini adalah posisi paling tegak. Dan posisi paling mundurnya, ya seperti yang dari tadi kita bahas. Karena kenapa perbedaannya dengan X3 adalah untuk X4 ini kursinya ini sejajar dengan bodi samping dari mobil ini ya. Nah, sedangkan kalau X3 itu bisa sedikit lebih rebah lagi. Ya memang beda peruntukan ya. Untuk X3 kan namanya juga seri ganjil, otomatis juga mementingkan kenyamanan. Sedangkan untuk X4 ini memang ya seri genap, kalian memang tidak seharusnya untuk duduk di row kedua dari mobil ini. Kalian harus duduk di depan untuk merasakan keasikannya dari BMW X4 ini. Ya, sekarang kita udah ada di interior baris pertama dari mobil ini.
Dan sebelum kita akan lanjut, tadi sambil videografer juga persiapan, saya juga mencari tahu ke produk jenis BMW tunas saya muruk nih. Nama kerennya dari Burgundy ini adalah Tacora Red. Ya, BMW memang menyebut ke customernya warna ini sebagai Tacora Red ya. Tapi kalau orang awam sih ngomongnya ini adalah warna Burgundy ya. Jadi merahnya tuh seperti merah marun tapi lebih terang, yang menimbulkan ya kesan mahal juga dari mobil ini. Lalu kalau kita membahas untuk masalah layout interior baris pertama, ya ini sebuah X3. Dimana kalau kalian ingat waktu kita membahas video tentang BMW X3 Brooklyn Grey, layoutnya mirip, sangat amat mirip. Layar iDrive-nya adalah iDrive 7, kemudian panel AC-nya juga X3 ini seperti ini ya. Jadi dual zone bagian depan, individual climate control, kemudian ada wireless charging juga di bagian tengah, 2 buah cup holder, tempat kunci, dan juga USB socket. Yang membedakan hanya satu, ada emboss tulisan X4 yang menandakan ya ini adalah sebuah X4. Tuas iDrive dan transmisi sama persis dengan X3 ya. Dan untuk masalah kualitas dashboard, kemudian panel tengah, konsol tengah sini tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah sebuah BMW, semuanya solid, empuk-empuk semua, dan lacinya pun soft opening. Lalu ada head up display juga nih di bagian depan sini ya, yang jadi membuat kita tuh tidak perlu mengalihkan pandangan kita tuh ke speedometer, cukup lihat ke kaca depan saja. Masalah posisi berkendara, tilt dan teleskopik masih manual, tapi inilah BMW, artikulasinya sangat jauh. Ini sih teleskopiknya berasa sangat jauh. Kaki saya bisa benar-benar lurus ke pedal, dan tangan saya tetap tidak dalam posisi yang tegang ya, karena masih membuat sudut menyiku di bagian sikut saya. Ini adalah sport seat, otomatis ada penyangga paha juga yang akan semakin membuat comfy saya ketika membawa mobil ini. Setirnya dari M, seperti biasa berkali-kali saya bilang ini setir genggamannya cukup bulky ya, tapi nggak tahu kenapa kok saya suka banget sama setir M generasi yang ini. Pedal shift tetap ada, cruise control ada, tapi memang belum driving assistant profesional. Lalu tuas lampu, kemudian memory seat, power window ini sama persis seperti BMW X3. Plafonnya berwarna hitam, panoramic sunroof dioperasikannya di bagian tengah sini, dan spion tengah seperti BMW yang lain itu sudah auto dimming. Ya, memang secara interior dalam mirip seperti BMW X3. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke dalam kesimpulan untuk membahas bagaimana detail dari mobil ini dan bagaimana jika kalian tertarik dengan mobil ini, karena memang stoknya di Indonesia pun tidak begitu banyak seperti X3. Let's go. Ya, bagaimana kesimpulan untuk mobil BMW X4 ini? Secara harga, memang posisinya itu lebih tinggi dari BMW X3, tapi X4 ini adalah mobil yang cocok buat kalian kalau yang benar-benar ingin tampil berbeda. Kalian ingin punya SUV dengan segala fleksibilitasnya melalui segala jenis jalan dan medan, tapi kalian pengen dapetin sebuah unsur keren dari sebuah mobil menggunakan desain coupenya. Untuk dari sisi harga sendiri, mobil ini dibanderol per 2024 itu di 1.733 juta. Nah, memang seperti yang tadi saya udah bilang, itu lebih tinggi daripada X3. Tapi buat kalian yang mencari SUV coupe, mobil ini sangat cocok untuk kalian pertimbangkan sebelum kalau kalian ingin naik ke kakaknya, yaitu BMW X6. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang BMW X4 ini. Buat kalian yang kalau penasaran dengan mobil ini, kalian bisa langsung datang ke BMW Tunas Saya Muruk
dan berdiskusi dengan bisnis konsultan yang sedang berjaga, atau kalian punya kenalan, bisa langsung kontak mereka untuk detail-detail dari mobil ini. Siapa tahu mereka bisa memberikan promo yang menarik untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!